Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi di acara Icon pada malam hari ini. Ya, Icon ini diselenggarakan oleh ICEP, jadi ICEP Conference Talk ya, yang setiap minggu kita adakan. ICEP, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum kenal dengan ICEP, ICEP adalah International Community EFT Practitioner. Jadi kami adalah perkumpulan praktisi EFT. Dan acara ini rutin kami lakukan sejak mulai pandemi ya 2020 sebagai forum pembelajaran yang berkelanjutan yang dapat membangun kualitas diri kita menjadi lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, sukses dan bahagia dalam ukuran dimensi dunia dan akhirat dalam semua aspek kehidupan kita, baik spiritual, fisik, mental, kesehatan, keuangan, karier, sosial. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita bahas di acara Icon Talks. Dan pada malam hari ini hadir di tengah kita salah satu trainer, EFT trainer kita, Dr. Mets. Beliau panggilannya Dr. Mets, tapi nama lengkapnya adalah Dr. Muhammad Rahmatullah. Selamat malam, Dok. Halo, selamat malam, Dokter Enda. Aduh, terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama Dok. Kita juga terima kasih dokter bisa menyempatkan di tengah kesibukannya ya untuk bisa berbagi kepada kami pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Dr. Mets pada malam hari ini akan berbagi tentang EFT for Holo Beauty. Ya, Holo Beauty itu adalah holistic beauty ya yang mempelajari tentang kecantikan, khususnya kita bicara tentang inner beauty yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, terutama fisik, psikis, dan mental. Nah, untuk mencapai inner beauty ini, salah satunya yang digunakan itu adalah dengan EFT. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah EFT for Holo Beauty. Holo Beauty yaitu the magic tapping to reveal your true beauty. Sebelum Dr. Mets menyampaikan presentasinya, izin Dr. Mets saya menyampaikan profil dokter. Ya, Dr. Mets nama lengkapnya adalah Dr. Muhammad Rahmatullah, Magister Biomed, AAM dan FINEM. Pendidikan beliau ada Fakultas Kedokteran Unjani ya Dok, Bandung. Unjani, kemudian mohon maaf izin saya. Mohon maaf. Ya, pendidikan Dr. Mets, FK-nya di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, kemudian S2 Anti-Aging Medicine Udayana, dan Digital Finance India. Ya, Dr. Mets juga bergerak di bisnis ya. Beliau adalah CEO dari Dr. Mets Restoratif Clinic, kemudian CEO for Men Skincare, CEO Dr. Sauce for Skincare, dan beliau juga sebagai dokter umum juga sebagai dokter estetik dokter ya. Kemudian bisnis konsultan skincare dan klinik serta performance coach. Beliau tinggal di Sukabumi, Jawa Barat.
Bapak Ibu sekalian, bukan di Jakarta, di Sukabumi. Nah, kemudian selain itu, pendidikan non formal beliau ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Saya baca yang ini yang besar-besar saja ya, karena usia Dr. Mes ini jauh di bawah saya, tapi pendidikan non formalnya tuh jauh banyak dibandingkan saya. Oke, pertama certified hypnosis, ya, kemudian certified ego state therapy, kemudian ESQ, lalu akupuntur dari berbagai ini sertifikasi, kemudian pelatihan kosmetik di Dr. Al-Jufri Institute, kemudian ada di beberapa tempat ya dok untuk kosmetik ya, Al-Jufri dan sama PGA Surabaya. Kemudian EFT, lalu Steven, ada pendidikan laser juga, beberapa pendidikan laser, kemudian ya EFT, Certified Grounded Business Coach, NLP by Richard Bandler, kemudian ESQ tadi sudah, Sekolah Manajemen Bisnis di BSS ESQ Leadership, Cultural Corporate Specialist ESQ, kemudian Business Grounded Coach Fahmi ya, ini ada beberapa yang dari Coach Fahmi, Business Grounded, kemudian Transformation Business LAD, Transformational Leadership dari Coach Fahmi, serta Transformational Leadership dari Ari Ginanjar Agustian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita dengar, kita simak topik pada malam hari ini. Saya yakin Bapak ya Ibu sekalian ini adalah luar biasa dan sangat menarik terkait dengan inner beauty. Silakan Dr. Mas. Oke, terima kasih Dr. Enda dan terima kasih semuanya. Ya, kalau saya sih sebenarnya sederhana. Dr. Mas itu ya tukang belajar. Itu aja. Jadi kita di sini kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau boleh jujur, saya belum nyiapin slide yang begitu banyak. Yuk, mari kita bersenang-senang dan have fun di malam ini. Mari kita sama-sama sharing agar kita melakukan sesuatu hal yang bisa bermakna dan impact untuk kehidupan kita. Yuk, tadi belum dibuka sama doa ya? Udah tadi? Belum dok, silakan. Oke, yuk mari kita berdoa yuk. Mari kita berdoa agar segala sesuatu kita lakukan mendapatkan keberkahan, berdoa Amin. Agar segala sesuatu yang kita lakukan ini berimpact, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang yang kita cintai dan untuk orang-orang di sekitar kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, yuk siapa yang hadir di malam ini, mana yang buka videonya, yuk yang bisa buka. Depan saya ada Mbak Nurita. Oke, Mbak Nurita, salam kenal. Halo, ya dari mana Mbak Nurita? Tes. Oke, mari kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi biar kita sambil. Silakan. Dari mana Mbak Nurita? Saya di Depok. Oh, di Depok. Iya. Oke, ya. Salam kenal ya Mbak Nurita ya. Salam, iya. Sama ada Pak Ronidin. Pak Ronidin. Di mana Pak Ronidin? Iya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ronidin? Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Ronidin dari mana? Di Depok juga. Oh, Depok juga dekat. Nah, ada juga teman saya nih, Pak Maman Suryaman. Ini Bro Maman ya. Ternyata muncul ya di sini. Ini teman saya juga sudah ada muncul. Ada Mas Satay juga. Oke, dan salam kenal semuanya. Yuk, apa yang kita sadari? Kita malam ini mungkin saya bilangnya yuk kita saling sharing aja ya. Kalau misalnya ditanya Holo Beauty, kalau ditanya itu idenya saya baru muncul. Ya, jadi saya pengen kita ngobrol, kita berinteraksi agar kita dapat mengalir pembelajaran di malam ini ya. Oke, yang muncul nih, yang kebetulan yang muncul kameranya atau ke Dr. Enda dulu. Dr. Enda, apa yang Dr. Enda sadari dari judulnya nih? EFT for Holo Beauty. Sebenarnya apa sih yang terpikir? Yang terpikir kan dua ya, jadi holistic dan beauty ya.
holistik tentu saja pendekatan yang holistik berarti melalui semua aspek kehidupan, dimensi kehidupan, jadi spiritual, kesehatan, kemudian keuangan, karier, kemudian keluarga, sosial, emosi, mental, seperti itu. Good. Dan beauty, dan beauty kan, beauty berarti kan kecantikan. Yes, dan kecantikan. Kecantikan tentu saja tidak hanya secara fisik ya, kecantikan dari yang tampak di dalam dan di luar, dan kecantikan itu sebenarnya memancarkan apa yang ada di dalam diri seseorang. Betul sekali, thank you banget Dokter Endah, thank you banget ya. Oke, mungkin kalau ketika kita melihat bahwa masyarakat saat ini adalah menganggap bahwa yang namanya beauty itu adalah stereotype, betul nggak? Stereotype artinya adalah bahwa kalau yang namanya cantik itu harus glowing, harus putih, betul? Yes. Yes, betul sekali. Karena ada begitu banyak pengaruh media dan lain-lain. Jadi konsep Hollow Beauty ini sebenarnya saya dapat itu tiba-tiba. Dokter ngisi ya sudah, oke lagi mikir. Saya lagi sambil naik sepeda, sambil lihat, oke ya udah kenapa nggak aku Hollow Beauty. Hollow Beauty ini sebenarnya saya dapatkan konsep dari sekarang lagi ngambil workshop namanya Mind Valley. Itu ada namanya tentang Hollow Body Coach. Hollow Body Coach itu adalah menggabungkan antara physical fitness, jagonya ada Ronan Diego, itu salah satu certified physical fitness. Kemudian yang kedua ada Vincent Lehani, dia bagian extraordinary mind, dia expert dalam bidang silva meditasi. Di sini apakah ada yang tahu tentang silva meditasi? Oke, nanti bisa searching tentang Vincent Lehani, dia bawa tentang six phase of meditation dan silva meditasi. Dan satunya lagi ada Coach Ajit. Coach Ajit itu adalah dari India, beliau dari Evercoach. Dan di mana ini sangat menarik karena menggabungkan antara dunia coach, dunia konsultan, dan dunia fitness. Itu digabung menjadi satu. Itu proses pelatihan seminar selama 4 bulan. Itu yang disebut dengan Hollow Body Coach. Kemudian pada saat dari situ saya kepikiran lah, kenapa enggak? Mungkin dari beauty ini bisa digali lebih dalam lagi. Dan ini mungkin malam ini adalah sebagai start awal. Kalau ditanya dokter ada nggak modulnya? Nggak ada. Jadi saya mengalir aja. Yuk, jadi mungkin malam ini bisa tercipta dari kontribusi teman-teman di sini semua. So, ketika ada sebuah pertanyaan, silakan ajukan. Ketika ada sebuah insight, silakan ajukan. Mari kita saling berkontribusi di malam ini. Siap? Setuju? Setuju, Dok. Oke, yuk. Sekarang saya pengen tahu apa yang teman-teman sadari dari Hollow Beauty ini. Yuk, saya pengen tahu siapa yang aktif di malam ini. Yuk, ketik di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita saling berkomunikasi agar karena yang buka video karena dikit, agar saya nggak merasa lagi ngobrol sendirian. Oke, ya. Yuk, apa yang disadari dari ketika melihat EFT for Hollow Beauty? Nih Bu Rika, wah materinya keren banget, beauty dan bahagia. Kok belum ngobrol? Kok di chat saya nggak ada ya? Oh, kayaknya belum ini. Tadi masuk sebelum dokter datang kayaknya. Oh iya, kan belum di sharing. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke. Pertanyaannya ulangi Dok. Siap. Oke. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah, pernahkah teman-teman sadari bahwa ternyata sekarang saya mulai ya. Sebelum memulai adalah bahwa pertanyaan itu adalah sebuah hadiah Allah yang diberikan kepada kita. Karena malaikat segitu sempurnanya, malaikat nggak bisa bertanya. Kenapa? Karena mereka hanya samina wa atona. Kita diberikan sebuah pilihan. Jadi sekarang saya pun lagi banyak belajar tentang consciousness, tentang kesadaran bahwa ternyata dengan sebuah pertanyaan, itu membuka sebuah kemungkinan. Dan sebuah pernyataan, dia menutup kemungkinan. Jadi, what else possible? Jadi apalagi yang paling mungkin yang bisa kita ciptakan di malam ini. So, apa yang teman-teman sadari ketika dari judul di malam ini, Hollow Beauty? Apa yang teman-teman sadari ketika mendengar tentang judul tersebut? Oke, Mbak Sevi, sesuatu yang menarik dan ingin tahu lebih jauh. Oke, Pak Ronidin boleh tahu, bisa diketik sebenarnya apa yang Pak Ronidin sadari dari judul ini, Hollow Beauty. Apa kira-kira? Sebelum saya masuk ke slide yang saya cuma ada 4 slide aja soalnya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, silahkan. Atau Pak Roni Kecantikan dikit. yang muncul dari dalam diri, good. Hmm. Juga menarik bagaimana terapi EFT muncul dan menyulut secara psikis. Good, betul sekali. Kecantikan yang muncul di dalam diri. Belum Bu pernah Reni. ingin tahu lebih jauh? Oke, thank you. Nanti kita akan bahas ya. Keindahan diri, good. Apalagi? Ayo. Apalagi? Come on, Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi? Apa yang teman-teman sadari dari judul di malam ini tentang Hollow Beauty? Hollow Beauty berasal dari dua kata, holistic and beauty. Pandangan masyarakat saat ini, ketika berbicara holistik, itu pasti berhubungan sama herbal, betul? Padahal holistik adalah sebuah pendekatan secara menyeluruh. Ya, pengen apa Mbak Nadia? Oh, Pak Roni. Oke, sip. Jadi kita nanti akan belajar banyak tentang Hollow Beauty tersebut dengan beberapa konsep. Saya izin share. Malam ini kita akan bahas apa aja sih? Oke, baru saya keluarin slide saya. Oke, ya. Slide saya cuma 4 halaman saja, karena simple saja. Oke, EFT for Hollow Beauty. Coba aja. Kecantikan, oke, sip. Oke. Jadi tadi bagus sekali dari Dani, kecantikan dalam diri sendiri dilandasi akan spiritual diri yang memunculkan otomatis. Yes, EFT for Hollow Beauty kita akan melihat bahwa kecantikan dari sisi holistik, nggak cuma dari dimensi fisikal, nggak cuma dari dimensi persepsi orang-orang pada umumnya, tapi kita melihat dimensi secara umumnya. Oke. Yang akan kita bahas pertama dari why. Ya, saya akan berbicara tentang HP axis, law of vibration, dan epigenetik. Ini saya mungkin banyak bahasnya adalah tentang fisikal. Nah, tapi sebelum itu kita bahas lagi lebih jauh. Ketika saya bertanya, sebenarnya kecantikan itu sebuah fakta atau opini kira-kira? Sebuah persepsi atau sebuah fakta kira-kira namanya cantik? Opini, good. Persepsi, good. Apalagi? Yes. Fakta. Oke. Yuk, yang timnya fakta. Boleh saya tahu, Mbak Nurita, kira-kira kenapa bilang fakta? Cantik itu pasti, jelek itu relatif ya. Enggak ya? Oke, boleh tahu ceritanya. Kenapa? Karena ini menarik. Bagaimana kita mendefinisikan sesuatu? Itulah yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir ke arah sana. Ya, saya lebih memilih, bukan lebih memilih ya. Menurut opini saya, dari point of view saya, yang namanya kecantikan, karena saya udah nangan hampir sekitar 10 tahun ya dalam kecantikan. Kecantikan itu adalah opini, setuju? Yes. Mereka terbentuk dari persepsi, itu yang paling penting. Artinya apa? Persepsi itu dibangun dari mindset. Nah, karena itu kenapa pada saat kita menangani kasus-kasus khusus tentang beauty, anti-aging, bahwa yang diperbaiki is not only about physical, tapi adalah mindsetnya dan spiritualitasnya. Kenapa? Because beauty is perception. Setuju? Yes. Cantik menurutku belum tentu cantik menurut dia, betul? Cantik yang sekarang zaman dulu pacaran berbeda kalau sudah 10 atau 20 tahun menikah, betul? Because that's perception. Nah, itu yang paling harus kita melihat secara fundamental bahwa ternyata beauty itu persepsi loh. Bagaimana tentang citra diri seseorang. Ada sebuah quote yang selalu saya pakai adalah bahwa bagaimana orang melihat kita itu tergantung bagaimana kita melihat diri kita. Setuju? Iya. Ya, saya sudah menangani beberapa pasien. Ada pasien datang ke klinik, itu udah putihnya minta ampun. Udah putih, udah cantik, bilang, dok saya pengen lebih putih lagi. Lah saya bilang, mau putih kayak gimana? Ada orang yang sudah langsing, ya kan? Terus datang, dok saya pengen langsing lagi. Wow, ini mau langsing kayak gimana lagi? Tapi satu sisi, ada orang yang gemuk, merasa dirinya langsing. Kayak begitu kan? Kenapa ini bisa terjadi? Karena ingat, beauty is perception. Tapi yang terjadi saat ini,
Ya, yang terjadi saat ini iklan dan lain-lain itu yang membentuk bahwa beauty itu adalah sebuah stereotype. Apa arti stereotype? Stereotype artinya adalah bahwa yang namanya definisi cantik adalah satu, wajah glowing bersinar. Saat cahaya mantul, ya kan, maka lalat pun akan tergelincir. Yang kedua, ya kan, body langsing, ya kan, body langsing, putih, rambut dan lain-lain dan segalanya. Because that's a stereotype. Padahal itu adalah dibangun persepsi oleh pasar, dibangun persepsi oleh marketing. Untuk apa? Untuk orang jualan produk. Betul? Nah, seorang EFT yang kita belajar tentang Hollow Beauty, kita mulai balik lagi kepada bahwa beauty is perception. Artinya apa? Yang kita harus benarkan adalah citra diri seseorang tersebut. Maka karena itu konsep Hollow Beauty ini kita akan menggabungkan konsep bukan hanya EFT, nanti ada proses coaching, ada proses juga mental block yang kita hancurkan, dan sambil jalan kita masuk sebuah program untuk proses perbaikan, baik secara nanti ya saya nggak dijelasin di sana. Kalau dari saya pendekatannya ada secara hormonal, secara selular, dan secara fisikalnya. Fisikal contoh olahraganya. Selular artinya adalah sekarang sudah maju dunia kedokteran, sudah ada namanya nutrigenomik. Nutrigenomik artinya adalah sebuah keilmuan di mana kita mengetahui setiap orang itu berbeda secara genetik. Bagaimana makanannya, bagaimana dia hidup, bagaimana respon hormon dan lain-lainnya. Teman-teman tahukah bahwa ternyata ada gen tukang ngemil? Ada gen tukang ngemil. Di nutrigenomik itu sekarang di Indonesia ada. Kalau kita ngecek di Kalbe, kebetulan saya sudah ngecek sana. Itu ada gen tukang ngemil. Oh, ada gen tukang makan asin. Ya. Dan ternyata ada seperti itu. Sangat spesifik. Kayak gitu. Ada juga gen orang ketika dia olahraga mudah terkena tendon Achilles yang cedera. Ada juga gen seperti itu. Saat ini yang berkembang di Indonesia adalah nutrigenomik. Total ada 32 indikator, dan satunya lagi adalah skin genomic. Ada 7 indikator di mana bahwa bagian kulit kita itu setiap orang, ada orang yang fleknya itu mudah muncul, ada orang yang tidak. Dan ini adalah masa depan. Kenapa masa depan? Karena the next sebuah terapi adalah personalized medicine. Saya lagi belajar di Vinem, dan memang sudah kenyataan adalah seperti itu. Nah, bagaimana jika EFT ini bisa menjadi personalized medicine untuk bisa menjembatani antara hal ini dengan cara yang mudah, efektif, dan murah? Setuju? Siapa yang mau angkat tangannya setuju? Oke. Yes. Nanti akan kita bahas bagaimana EFT ini kok bisa masuk ke sini. Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, mungkin fokus yang di sini adalah saya fokus di bagian fisikalnya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita akan belajar tentang 3 tahapan yang paling kita bisa masuk dan bisa melakukan logika. Kok bisa ya orang diketok-ketok, kok tiba-tiba alerginya hilang? Kok diketok-ketok, kok dia bisa terjadi proses vibrasi yang berubah dan lain-lain. Nah, kita akan belajar jauh lebih dari itu. Nah, dan ada 3 fondasi dasar saat kita belajar. Fondasi yang pertama adalah HP axis, fondasi yang kedua adalah law of vibration, dan fondasi yang ketiga adalah epigenetik. Sebenarnya ada banyak, cuma saya bahas 3 hal yang paling utama di sini. Ya, oke. Saya boleh tahu, sebelum saya jelaskan tentang bagian yang pertama adalah HP axis. Teman-teman, ada yang tahu sebenarnya HP axis itu apa sih? Yuk, tulis di kolom chat atau baru dengar pertama kali? Tidak tahu, Dok? Oke, Hadi, thank you. Oke, ada yang tahu? Baru dengar, good? Mbak Rika, ada lagi? Baru dengar nih? Oke, belum tahu, good. Maka saya akan jelaskan lebih detail. Ketika ada sebuah istilah mengatakan bahwa ternyata ada koneksi antara jiwa dan badan, betul? Pertanyaannya adalah, di manakah koneksinya? Orang kok mikir negatif, kok tubuhnya jadi kayak lemes. Kayak kemarin, saya lagi mau latihan Muay Thai. Dalam pikiran, aduh kayaknya saya lemes. Ternyata tubuh dan lain-lain itu lemes semuanya. Ya, pertanyaan saya adalah, faktor apa yang mempengaruhi hal itu? Ketika ada yang bilang, itu mah cuma sugesti.
Tapi tahukah Anda sugesti is everything? Nah, konsep HP aksis inilah bisa menjawab semuanya. HP aksis singkatan dari hipotalamus, hipofisis, aksis. Hipotalamus adalah sebuah organ saraf di dalam otak kita, di bawah dasar tengkorak kita, yang itu merupakan kumpulan dari semua neuron yang ada di dalam tubuh kita. Dan hipofisis itu adalah master of glands atau the mother of kelenjar dari seluruh dalam tubuh kita yang disebut dengan hipofisis. Ketika kita bertanya, kira-kira di manakah hubungan antara mind, body, and soul kita? Di HP aksis inilah hubungan antara jiwa dan badan kita. Hipotalamus, dia mewakili pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi stimulus semua halnya. Dan hipofisis, itu adalah organ terbesar kelenjar yang mempengaruhi seluruh dalam hidup kita. Kemarin ngobrol Dr. Endah tentang pengen belajar functional medicine, yes. Apa yang membuat saya suka terhadap hal itu? Karena kita akan banyak belajar tentang hormon. Ya, hampir setiap saya temui di pasien estetik, orang-orang yang bermasalah dalam kehidupan rumah tangganya, hormonnya bermasalah. Bahkan ada sebuah statement mengatakan bahwa hidupmu tergantung hormonmu. Pada saat hidup kita bermasalah, biasanya kadar hormonnya juga bermasalah. Saat kita rubah fisiknya, emosionalnya berubah. Saat kita rubah emosionalnya, fisiknya berubah. Hollow Beauty tidak memisahkan antara dua hal tersebut. Karena fisikalnya kita perbaiki, hormonnya kita perbaiki, indikator biomarkernya kita perbaiki, dan secara fisikalnya pun kita perbaiki. Dia butuh teman, mental blocknya dihancurkan. Dia butuh sebuah insight, dengan coaching kita bisa lakukan. Ya, dengan EFT dia bisa menormalkan semuanya. Inilah salah satu konsep dari Hollow Beauty. Kita harus tahu namanya HP aksis. Hipotalamus, hipofisis anterior. Dok, saya masih belum ngerti. Contohnya apa? Oke, contohnya seperti ini. Pasien datang dengan jerawatan. Ya, ini real case. Saya tanya, dok, saya kan udah pakai produknya dokter 6 bulan, tapi kok baru sekarang muncul jerawatan? Saya selalu tanya. Sekarang gimana pekerjaannya? Pekerjaannya ternyata lebih stres daripada sebelumnya. Bagaimana tidurnya? Ternyata pasiennya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia harus dikejar deadline dan lain-lain. Dengan produk yang sama, hasilnya berbeda. Kenapa? Karena mind-nya bermasalah. Dok, bagaimana proses itu bisa terjadi? Sekarang saya akan jelaskan secara mekanismenya. Pada saat orang stres, hipotalamus mengaktifkan dan akan merangsang hormon hipofisis kita mengeluarkan yang namanya hormon stres. Hormon stres tersebut disebut dengan kortisol. Kayak begitu. Hormon itulah yang akan meningkatkan proses inflamasi sehingga mengakibatkan pasien yang sebelumnya jerawatnya biasa-biasa aja menjadi flare atau breakout. Kenapa? Karena stres tersebut berpengaruh. Pada saat stresnya berpengaruh, dia akan mempengaruhi jalur melatonin. Melatonin adalah hormon yang mempengaruhi tidur kita. Pada saat ya kita gelap, maka hormon melatonin mulai meningkat, hormon stresnya menurun. Pada saat kita setelah bangun pagi, maka hormon melatoninnya menurun, ya kan? Sehingga apa? Kita menjadi bangun. Hormon yang mempengaruhi bagaimana kita tidur dan bangun itu adalah hormon melatonin. Dan itu adalah sangat hal yang fundamental. Biasanya pada saat orang datang ke klinik kecantikan ke saya, yang biasa ditanya kulitnya saja, pasti saya menanya wajib 3 hal. Bagaimana tidurnya? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Dan yang ketiga adalah bagaimana proses pencernaannya. Itu yang selalu saya tanyakan. Dan itu adalah sangat fundamental. Salah satu cara ngecek hormon kita bermasalah simple. Bagaimana perasaan Anda di pagi ini? Hormon yang seimbang, perasaan Anda ringan dan enteng. Hormon yang tidak stabil, perasaan Anda gusar, kalap, ya kan, dan mereka stres. Seperti itu dia. Ini adalah konsep HP aksis. Ini adalah sebuah konsep yang menghubungkan antara jiwa dan badan kita. Efek fisikal dan efek mindset.
Ketika ada orang yang bilang tanya, itu mah cuma sugesti, efek placebo. Tahukah Anda bahwa di dalam otak kita bisa membuat zat yang benar-benar kita butuhkan seperti obat. Contoh, orang-orang yang dia ketergantungan adiksi karena heroin, otak kita bisa menciptakan sebuah hormon seperti morfin yang bahkan lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Karena ketika kita belajar, ketika hipnosis ada masuk ke deep, ada lagi level yang paling bawahnya lagi, di mana kita udah nggak rasa sakit sama sekali. Ada fase-fase trans seperti itu. Itu adalah pada saat tubuhnya bisa menciptakan banyak hal. Bisa menciptakan kemampuan-kemampuan di luar batasnya. Itu dia konsep HPA aksis. Oke, satu persatu saya bahas dulu. Yuk, di konsep ini silakan kalau ada pertanyaan. Hipotalamus, hipofisis, aksis. Hipotalamus melambangkan mindset kita, hipofisis melambangkan hormonal kita, dan aksis adalah menunjukkan organ targetnya. Contoh, organ target orang mensnya tidak teratur, berarti organ targetnya adalah ovarium. Yang dipengaruhi oleh stres di hipotalamus, dia akan menghambat gangguan pada hormon yang dikeluarkan dari hipofisis, sehingga dia akan menghambat juga proses pembentukan di ovariumnya. Itu yang terjadi. Maka kenapa pada saat kita menangani secara holistik, kita nggak bisa melepaskan antara aspek spiritual, aspek mindsetnya, dan aspek fisikalnya. Itu dia. Silakan kalau ada pertanyaan. Coba kita cek. Baru dengar. Apakah semua hormon dapat diperbaharui? Maksudnya diperbaharui itu apa? Tubuh kita mampu menghasilkan hormon. Jadi pada saat itu ada namanya pola bagaimana, dan salah satunya adalah dengan memperbaiki pola tidur, memperbaiki pola makan dan pola aktivitas kita, dan juga mempengaruhi mindset kita. Hormon kita tersusun atas zat protein. Artinya, ketika tubuh kita pada saat kekurangan hormon, ketika kita menormalkannya kembali, maka hormon tersebut dapat diperbaharui. Seperti itu. Oke, Mbak Rika, ada pertanyaan? Silakan, Mbak Rika. Boleh dibuka mic-nya. Oke, Mbak Rika, silakan. Ada pertanyaan apa? Dok ya, menarik sekali ini materinya. Saya jadi teringat dulu saya kerja ya dengan tingkat stres tinggi dengan target segitu. Sempat saya tuh berjerawat dan sampai saya ke dokter Semarang tuh, dokter Apandi, sempat juga muka saya bermasalah itu plek-plek ya. Ternyata dengan kondisi yang sekarang itu dari paparan dari dokter itu bahwa kita tuh tergantung ini ya pikiran kita, stres kita. Nah, saya merasakan hari ini dengan sisi perut saya banyak kajian ya dengan punya Hani, terus menerima dengan sisi perut bahwa kita menerima seperti itu saya merasa sekarang itu plek-plek saya mulai menghilang gitu, dok. Gitu. Apakah kita itu apa yang kita pikirkan dan kita selalu bersyukur menerima apapun seperti itu. Itu rasa bahagia itu muncul sehingga orang Mbak Rika nggak sesuai dari umurnya udah 62 tapi nggak kelihatan seperti itu gitu, dok. Itu ada efek ke sana nggak, dok? Banget. Kalau kata Pak Edi kan selalu rumusnya apa? Sip, bener kan? Sabar, syukur, ikhlas, pasrah, itu akan menghasilkan hormon endorfin. Hormon endorfin itulah salah satunya ya, ada hormon serotonin dan hormon endorfin itulah yang akan memperbaiki seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Jadi pikiran kita ya, dok ya. Yes. Apa yang kita pikirkan, kita bahagia, kita senang, itu seperti itu ya, menunjang juga ya. Dan yang paling menarik adalah apa? Bahwa pikiran kita kayak misil. Pada saat kita bilang, aduh ini kayaknya kena flek deh. Percaya nggak percaya? Tubuh kita akan memproduksi hal tersebut. Ketika kita berpikir, aduh semakin tua semakin banyak keriput. Itu adalah sebenarnya mendoakan dan membuat tubuh kita sangat pintar. Tubuh kita untuk menghasilkan itu dan untuk menciptakan realitas itu. Iya, mohon maaf nih saya off-cam tadi terlempar terus ini. Iya, nggak apa-apa Mbak Rika. Thank you ya atas terima kasih, dok. Ya. Thank you. Ya. Mungkin dari Bu Siti, dok, saya bacakan. Iya. Bagaimana memperbaiki keseimbangan hormon di saat haid? Kenapa lambung GERD tiba-tiba kambuh lagi? Oke, nanti ya di haunya kita langsung praktekin ya. Mbak Siti ini praktisi EFT juga atau bukan? Bu Siti?
Oke, nanti di how ya. Sekarang kita baru why dulu ya. Oke. Oke. Bagaimana hubungan dengan pineal, Bu? Betul. Kelenjar pineal adalah kelenjar sebesar biji kacang, ya, yang dia menghasilkan hormon pineal gland, ya kan? Itu adalah sebagai hormon anti-aging. Ya, jadi kelenjar pineal beberapa ketika di pembahasan di anti-aging, dia sebagai salah satu hormon anti-aging yang jarang banget orang bahas. Secara kesadaran, kalau teman-teman sudah tahu masuk ke YouTube-nya Human Design, pineal itu berhubungan dengan vibrasi. Pineal itu adalah jendela kesadaran kita. Salah satunya ya, kalau kita berbicara tentang lebih jauh. Tapi kalau berhubungan sama hormon, itu adalah salah satu hormon anti-aging yang mengaktifkan sistem imun kita. Apakah penyakit akan bisa berubah? Betul sekali. Pencernaan itu bisa berubah karena semua tergantung kita. Pada saat Ibu Rahayu sudah melakukan sebuah limitasi bahwa saya dari kecil pencernaan saya bermasalah, maka tubuh Anda, pikiran Anda akan bekerja sama untuk mewujudkan bahwa pencernaan Anda akan bermasalah. EFT itulah yang mampu melakukan namanya kalibrasi dan bisa mewujudkan untuk memperbaiki lagi dari awal. Oke, bukan terapis tapi pernah ikutan acara Pak Edi. Oke, kita bahas ya nanti di hal. Yuk, kita bahas. Jadi konsep yang pertama adalah tentang HPA axis. Sekarang kita masuk kepada konsep yang kedua adalah dengan the law of vibration. Sama seperti kita belajar sama Pak Edi bahwa kok aneh ya, orang kok bisa di tapping-tapping kok muncul seperti itu. The law of vibration ini adalah kita ketika berbicara tentang kuantum fisik. Kita tahu bahwa bagian yang paling kecil dalam tubuh manusia apa namanya? Sel. Sel. Sel itu bagian lebih kecilnya lagi ada apa namanya? Atom. Atom. Di dalam atom itu adalah pada saat masa-masa Newtonian. Kemudian kita langsung masuk kepada Einstein, mulai masuk secara kuantum. Di dalam atom ada apa lagi? Ada proton dan ada neutron. Di bawah neutron dan proton itu ada apa lagi? Kuantum. Disebut dengan quarks atau serpihan pasir. Di bawahnya lagi ada apanya lagi? Kita sebut biji zarah tadi ya. Sebutnya apa lagi? Itu disebut dengan kuantum. Kuanta itu tidak berwujud, dia adalah kosong dan hampa. Ya. Dan ketika kita melihat dari ketika mungkin Bapak Ibu pernah ikut pelatihan dari ESQ, pasti akan tahu namanya teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta itu tercipta dari sebuah titik. Artinya apa? Artinya kita semua dari unsur yang sama. Kayak begitu. Karena pada saat kita unsur yang sama, maka apapun yang terjadi, ya kan, kita itu terhubung. Satu sama dengan terhubung. Kalau di mana rezeki seperti itu. Kenapa? Karena kita terbentuk dari vibrasi yang sama. Ada beberapa teknik kalau di EFT itu bagaimana kita bisa menggunakan surrogate. Ya kan, teknik surrogate adalah teknik di mana kita bisa melakukan terapi jarak jauh. Ya. Terapi dari jarak jauh dengan melakukan atensi, dengan melakukan intention untuk mengkonek sama hal tersebut. Kenapa? Karena namanya the law of vibration. Terus sekarang apa hubungannya dengan hollow beauty tersebut? Ya, dengan mengetahui hal seperti ini bahwa kita tahu bahwa semuanya sama dengan terhubung. Bahwa bagaimana kita melihat citra diri kita, ya kan? Karena ingat, beauty is perception. Apa yang kita lihat sama diri kita, itulah yang orang lain lihat. The law of vibration, ini nanti kita akan belajar secara koneksinya adalah satu, bagaimana kita memperbaiki citra diri. Sehingga kalau kita lihat, oh auranya luar biasa. Padahal itu adalah bentuk bagaimana dia melihat, ya kan. Rata-rata orang kayak gitu satu, biasanya dia suka ngaca, hobi ngaca. Maka salah satu latihannya, salah satu dulu, oke, coba ada Mbak Nurita di sini atau Dokter Enda deh. Dokter Enda udah pernah belum lihat kaca terus bilang, ih, kok aku cantik banget ya? Udah pernah belum kayak gitu? Sering. Bagus. Salah satu cara ngebangun bentuk aura adalah teman-teman melihat di kaca dan memuji. Siapa lagi yang bisa memuji diri kita selain diri kita sendiri? Dan itu ternyata menciptakan vibrasi. Wah, nggak pernah. Nah, mulai belajar.
Karena orang-orang yang memiliki citra dirinya negatif, ya disuruh lihat kaca. Wajahnya bagus, ada jerawat setitik, yang dia lihat adalah jerawat yang cuma 1 titik. Karena citra dirinya kurang. Ya kan? Wajahnya cantik, udah bagus, ada flek cuma segini doang. Fokusnya ke fleknya. Nggak dia melihat secara keseluruhannya. Ya, karena ini berhubungan sama the law of vibration. Aplikasinya the law of vibration adalah tentang citra diri, apa yang orang lain lihat. Because beauty is perception. Nanti aplikasinya lagi kemana? Nanti berhubungan dengan alergi dan diagnosis. Bagaimana dengan melihat dan mengetahui dengan law of vibration bahwa semuanya satu sama dengan terhubung, kita bisa mengakses frekuensinya, yang bisa kita lakukan dengan kinesiologi. Kayak begitu kan? Kinesiologi fondasi dasarnya adalah tentang kuantum fisikal ini. Karena semua dengan sama terhubung dan kita bisa yang namanya melakukan sinkronisasi dari hal ini. Ini adalah prinsip yang kedua. Nah, tadi prinsip yang ketiga adalah epigenetik ya. Nah, Dok, maksudnya apa sih? Epigenetik berasal dari 2 kata, epi dan genetik. Epi kalau dalam bahasa Yunani atau Latin adalah sekitarnya. Artinya apa? Genetik kita akan terpengaruh oleh sekitarnya. Dulu saya pernah belajar ilmu pengobatan yang Avicenna, bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang ada di sekitar kita. Ada yang udah pernah dengar seperti itu? Obat yang terbaik adalah obat yang ada di sekitar kita. Mengapa? Kalau secara kajian bahasan epigenetik adalah bahwa makanan tersebut, obat tersebut sudah Allah siapkan untuk di sekitar kita. Dan itu adalah kajian ilmiah. Bahwa banyak orang sekali mencari obat dari luar negeri atau apa, percayalah adalah bahwa obat-obat yang terbaik, makanan-makanan yang terbaik adalah yang diciptakan di sekitar kita. Kenapa? Karena secara epigenetik itu adalah sangat berhubungan. Gen kita itu memiliki mekanisme namanya ekspresi genetika. Mau makanan kayak gimana pun masuknya, semua bisa yes or no, tergantung dari mindset kita dan tergantung dari koneksi genetiknya. Semakin dekat, semakin bagus. Semakin jauh, semakin sulit. Contoh, sekarang saya tanya, kenapa gandum itu kira-kira tumbuh di Indonesia atau tidak? Tidak. Sulit. Tidak. Sulit sekali, betul sekali. Karena itu seluruh makanan yang mengandung gandum itu tidak cocok untuk orang Indonesia. Seperti roti, seperti apa. Hampir hal tersebut rata-rata kalau dites secara genetik itu nggak cocok. Kenapa? Karena gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia. Itu ada kajiannya beberapa. Kayak begitu. Yang cocok ya makanan-makanan orang Indonesia. Nah, inilah banyak orang yang karena tidak mengerti epigenetik seperti ini, maka dia banyak sekali mencari yang di luar. Ingat kajiannya kalau saya belajar di Ibnu Sina adalah obat yang terbaik, makanan yang terbaik adalah yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena dia sudah sinkron secara genetiknya dengan kita. Konsep Hollow Beauty melihat secara epigenetik makanan, tergantung di mana dia tinggal, tergantung dari air yang dia minum, tergantung dari orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan teman-teman kita pun akan mempengaruhi daripada ekspresi genetika kita. Percaya atau enggak? Ya. Ketika teman-teman mau yang cantik, mau glowing, ketika teman-teman yang glowing, nggak tahu kenapa, tiba-tiba mulai terlihat glowing. Ya kan? Yang pengen terlihat muda, maka teman-teman jangan yang tua-tua. Harus yang muda-muda. Ya, Pak Ronidin ketawa itu. Asal jangan cari daun muda ya. Bercanda ya Pak Ronidin ya. Oke. Karena memang ada kajiannya bahwa ternyata adalah bagaimana pola genetik kita itu tergantung dari sekitar kita. Karena itu dalam Hello Beauty, selain kita memperbaiki makanan, ya kan, memperbaiki juga pola pikirnya, memperbaiki juga nutrisinya, jangan lupa memperbaiki lingkungan sosialismenya juga. Karena ternyata dalam kajiannya ternyata adalah orang-orang yang sering bersilaturahmi dan secara genetik itu akan berkembang menjadi lebih baik. Itulah sebuah alasan, itulah sebuah logik
yang membuat kenapa orang bersilaturahmi awet muda. Kayak gitu. Ini bisa dibahas dari segi kajian epigenetik. Bahwa ternyata pada saat gen kita yang mungkin lagi galau, lagi apa, ketemu orang yang baik, gen kita akan mulai netral kembali. Dan kunci semua aktivitas dalam tubuh kita itu adalah tergantung dari gen kita. Itu yang saya terjadi adalah pada saat lagi banyak-banyak negatif di lingkungan sekitar atau apa, aku ke seminar, ketemu orang-orang yang smart, yang nggak tahu kenapa tiba-tiba hormon kita semuanya ikut seperti itu. Ya. Kenapa? Karena konsep epigenetik ini. Inilah yang jarang lihat. Inilah yang nggak semua para pakar melihat hal ini. Padahal ini adalah fundamental. Seperti itu. Nah, oke. Itu adalah konsep yang why. Mengapa hal ini penting? Kita lanjut lagi ya. Oke, ini ada. Oke, yuk kita mulai bahas ya. What is hollow beauty, di aspek dan manfaat untuk apa aja? Oke, ya. Jadi saya jelaskan, ini sebenarnya konsep apakah ada definisi yang enggak juga sih. Ini definisi buatan saya juga. Saya ngasal aja, saya jujur aja. Karena saya lagi ikut hollow body coach, ya udahlah, saya buat hollow beauty. Dan ternyata adalah ketika kita membuat sebuah definisi, hollow beauty adalah kita melihat bahwa sebuah kecantikan, kayak cuma cantik aja, ganteng juga ya Pak Ronidin ya, kegantengan. Itu dibentuk kita melihat secara holistik. Dimensinya adalah secara holistik. Ketika teman mungkin yang coach, itu adalah kita melihat dari berbagai macam aspeknya. Fisikalnya, spiritualnya, sosialnya juga, nutrisinya, dan lain-lain. Artinya adalah kita bisa memiliki banyak aspek dalam mencapai hal itu. Itu adalah hollow beauty. Ingat, holistik itu bukan berarti herbal. Orang yang pakai herbal belum tentu holistik. Pada saat pola pemikirannya, dia tidak general. Seperti itu. Ya, pada konsep hollow beauty, kita nanti akan menggabungkan semuanya, mulai dari genetik, secara selular, secara hormonal, secara fisikal, secara mindset, ya kan, secara terapi pengobatannya, semuanya kita gabungkan. Itulah konsep hollow beauty. Aspek-aspek apa saja yang dilihat secara umum yang tadi. Satu, aspek mindsetnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah aspek fisikalnya. Ketiga, aspek spiritualnya. Keempat adalah aspek sosialnya. Yang terakhir adalah aspek fungsionalnya. Aspek fungsional ini adalah banyak. Ini mungkin kalau saya melihat secara fungsional medicine. Kita nggak melihat cuma secara fisiknya juga. Hormonalnya kita cek juga. Ya kan. Kemudian juga secara seluler jika perlu maka kita lakukan namanya tes genetik jika perlu pada beberapa orang yang memang benar-benar mau melakukan proses perubahan, karena di situ akan kelihatan semua. Inilah konsep hollow beauty di mana kita melihat seluruh aspek untuk hal tersebut. Karena itu kita perlu lebih banyak belajar, berkolaborasi, karena sekarang bukan saatnya kompetisi. Teman-teman yang mungkin praktisi EFT nggak bisa cuma pakai EFT saja. Teman-teman mungkin nanti kita akan buat koneksi sama dokter gizi, functional medicine, ya kan, dengan berbagai macam pakar untuk bisa kita merealisasikan hal ini. Dan EFT adalah salah satu hal yang fundamental, simple, aplikatif, yang bisa untuk semua kalangan. Kita lanjut lagi ya. Oke, terus sekarang apa sih? Nah, ini yang saya baru kepikiran ya. Secara umum saya bagi 3 hal. Asesmennya, terapinya, maintenance-nya. Dalam asesmen, EFT ini bisa berperan sebagai diagnosa, tepatnya dalam kinesiologi. Kedua, bisa sebagai alergi test dan sensitivity. Nah, ini kemarin sebenarnya waktu ngobrol-ngobrol sama Pak Endi. Ternyata, ya, dengan kita melakukan sebuah kinesiologi, saya bisa ngecek. Pas kemarin saya dilakukan namanya MCG, itu ternyata sudah sekitar 70%. Kemudian pada saat itu, dengan teknik kinesiologi kita cross-check. Apakah sumbatannya 70%? Ternyata sekarang udah kasar. Mungkin yang baru tahu apa itu sebagai sebuah kinesiologi. Kinesiologi adalah sebuah ilmu di mana kita melakukan namanya proses harmonisasi antara body kita, badan kita, sama mindset kita. Kinesiologi ini ada sebuah prinsip yang saya tahu adalah energi never lie. Jadi energi itu nggak bisa bohong. Ya,
Itulah yang kita bisa cross-check. Yang pertama adalah dia dapat melakukan diagnosis. Seperti contoh yang pas kemarin, saya pas waktu sama Pak Edi, oh iya, saya ada 70%. Ternyata pada saat ini adalah apakah 70%? Ternyata sudah berkurang, alhamdulillah. Apakah 60%? Oke, udah melejit. Apakah 50%? Ternyata dia sudah turun di angka 50%. Salah satu cara yang simple, sederhana seperti itu. Percaya atau nggak percaya, ya teman-teman yang sudah mulai mengaplikasikan, itu adalah sangat powerful dan sangat fundamental. Di tahapan yang pertama, EFT, kinesiologi mampu diaplikasikan untuk mendiagnosis dan ngecek kita alergi atau enggak. Ya kan? Caranya sangat sederhana. Kita pegang, anggap makanan apa, kemudian kita menanyakan, apakah saya selaras dengan makanan ini? Seperti itu. Kemudian yang tadi, pada ibu yang tadi, dok, bagaimana saya melakukan terapi, mana yang tadi ya? Oke, memperbaiki keseimbangan hormon saat haid, kenapa lambung GERD tiba-tiba kambuh lagi. Nah, kita bisa melakukan proses diagnosa. Contoh, orang yang misalkan ternyata dia ada gangguan hormonal, kita harus cross check apakah ini ada hubungan sama hormonal ataukah tidak. Nah, mari kita cross check dulu. Dengan teknik kinesiologi hal ini, kita mampu ngecek apakah benar hal tersebut, apakah benar sinkron hal tersebut dengan kondisi yang kita alami. Jangan-jangan GERD-nya bukan karena hormonal. Jangan-jangan nggak ada hubungan antara haid sama ini. Inilah kerennya. Kinesiologi mampu ada di tahap itu untuk melakukan sebuah diagnosis. Kemudian di tahapan improve the process, booster immunity, dan booster hormon. Oke. EFT itu kalau saya lihat adalah sebagai sebuah booster. Sebuah titik lesak. Di mana tubuh kita itu punya ada sebuah buku, saya lupa judulnya, adalah tubuh kita adalah dokter yang paling pintar. Nah, dengan proses EFT, kita itu mulai mengembalikan lagi kepada fungsi tubuh kita yang sebenarnya sangat-sangat pintar. Dengan EFT, kita mulai merapikan bagian mana yang nggak sinkron, bagaimana yang membuat limitasi, sehingga tubuh kita nggak bisa pintar lagi kayak dulu. Kalau kita lihat, semakin modernnya kita, coba, penyakitnya makin banyak atau makin dikit? Kira-kira makin banyak atau makin dikit? Mau dia ketik, silahkan. Makin banyak, padahal logikanya apa? Seharusnya semakin tinggi teknologi, harusnya penyakit semakin dikit, karena semakin pintar, benar nggak? Tapi yang terjadi apa? Makin banyak. Tapi yang terjadi penyakitnya makin banyak. Dulu nggak pernah ada COVID. Ya kan? Dulu COVID sebenarnya sudah ada tahun 1980-an. Cuman nggak gitu-gitu amat, nggak kayak sekarang. Karena semuanya adalah berubah. Sederhana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lupa tentang tubuh kita. Karena kita udah nggak sinkron. EFT bisa melakukan kalibrasi sehingga bisa menjadikan tubuh kita adalah sangat pintar. Seperti itu. Dan yang paling terakhir adalah EFT. Ini dalam beauty, dia mampu meningkatkan performance. Contoh, yang kerutan dia bisa dibantu hormon-hormonnya. Yang dia untuk sport, dia bisa membantu dari proses durabilitas, performance, dan lain-lainnya. Ya, EFT for beauty, ternyata saya adalah akupunturis ya, mungkin udah 8 tahunan ini, bahwa kita mampu meningkatkan sirkulasi dan meningkatkan aliran qi dengan menggunakan EFT tersebut. Karena sesuai kita tahu bahwa dengan EFT tersebut, dia membuka channel-channel, membuka energi-energi yang ada di dalam tubuh kita sehingga akan terpancar. Wah, katanya inner beauty-nya tuh ada, ya kan? Pancaran auranya tuh ada. Kenapa? Karena dengan melakukan teknik tapping. Nah, itulah gambaran tentang Holo Beauty dan bagaimana aplikasinya untuk kecantikan. Nanti lebih spesifiknya doakan, nanti saya bakal buat per case, contoh untuk kasus jerawat, kasus flek, dan lain-lain. Itulah pola gambarannya. Oke, seperti itu ya Dokter Enda. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Ya, baik, Dr. Mets, terima kasih. Sangat menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Slide-nya tidak banyak, tapi cukup padat. Iya. Bukan cukup, sangat padat. Saya aja sama-sama medis. Ini sangat padat. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan nulis di kolom chat atau raise hand dengan ini, kasih tanda jika ada pertanyaan.
Ya, silakan mau tanya. Saya jujur, Dok, bagaimana cara saya agar bisa fokus ke hal positif saja meskipun di kehidupan sehari-hari apa nih? Sehari-hari dihadapkan pada sesuatu yang membuat orang rentan dihantam stres atau hal negatif. Oke, boleh tahu Nah, Pak Hadi ini praktisi EFT atau bukan? Kalau saya sih kalau stres ya sudah kita EFT saja. Kalau Pak mau Hadi, sederhana. Pak Hadi, oh Oh, bukan. bukan. Oke, sip. Berarti aku jawab dulu secara awam ya. Sebenarnya sederhana. Kalau sekarang saya tanya, Pak Hadi bisa dibuka mic-nya? Tes, tes. Ya, Siap, siap, silakan Pak Hadi. siap. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa? Maksudnya gimana, Dok? Nah ini, maksud pertanyaannya bisa dijelaskan kembali seperti Oh apa? ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari kan kita dihadapkan banyak hal ya, baik positif maupun negatif. Nah, bagaimana agar saya itu tetap fokus ke hal positif saja, meskipun di sekitar saya itu banyak sekali sesuatu yang bisa membuat saya stres, menghadapi sesuatu yang negatif dan sebagainya. Oke, boleh saya tahu kondisi realnya adalah apakah memang Pak Hadi sulit untuk fokus kepada hal yang positif? Ya, kadang-kala gini, Dok, lala ya gitu lah. Ketika Oke. sudah fokus ke hal yang positif, kemudian semakin lama kok kadang-kadang ada informasi-informasi yang negatif dan sebagainya, jadi ikut-ikutan terpengaruh, ya seperti itu. Kira-kira informasi negatif tersebut baru mampu menimbulkan efek negatif kalau dari Pak Hadi atau dari orang lain kira-kira keputusannya. Dari orang lain. Oke, tapi yang membuat keputusan untuk hal tersebut berdampak negatif apakah dari Pak Hadi atau dari orang lain? Dari saya. Yes. Ya. Jadi prinsip yang pertama adalah kita nggak akan pernah bisa sakit hati atau apapun pada saat kita nggak pernah mengizinkan hal itu, Pak Hadi. So, yang pertama sederhana. Bagaimana caranya? Sederhana. Apapun yang terjadi, kita, kalau saya pribadi ya, no judgment atau apapun. Orang bisa berkata positif, orang bisa berkata negatif, atau apapun. Tapi yang bisa menentukan hal tersebut masuk ke dalam diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri. So, sederhana. Buatlah keputusan agar apapun yang terjadi di luar sana, karena itu di luar kontrol kita nggak bisa, ya kan? Karena itulah manusia, melihat semua apa adanya, dan kita putuskan bahwa apapun yang terjadi, saya tetap dengan keputusan saya sendiri. Seperti itu, Pak Hadi. Siap? Setuju? Tes, tes. Oke, so buatlah keputusan. Saya ada cerita. Silakan Pak Hadi. Setuju, Dok. Iya, oke. Saya ada cerita menarik tentang toxic positivity. Ada yang udah pernah dengar mungkin ya. Jadi gini, toxic positivity adalah zaman dulu saya adalah orang yang hobi ke seminar, baca buku ini, baca buku itu. Saya memang ahlul seminar, ahlul workshop. Kemana-mana saya ikut semuanya. Ya. Waktu itu saya sempat masuk pada sindrom positivity atau sindrom positivity. Artinya apa? Pada saat saya down, pertanyaannya adalah, aduh, aku harus ikut seminar apa lagi nih? Aku harus baca buku apa lagi nih? Aku harus ke tausiah mana lagi? Kita selalu fokus pada orang, pada sesuatu hal yang di luar kita. Padahal kita lupa terhadap diri kita sendiri. Karena segala sesuatu yang terjadi, kita yang putuskan. Seperti itu. Toxic positivity artinya adalah teman-teman butuh dosis yang lebih besarnya lagi, lebih besarnya lagi, lebih besar lagi dari orang lain untuk bisa membuat teman-teman sadar dan bergerak. Padahal sederhana, adalah membuat keputusan. Apapun yang terjadi adalah yang kontrol. Setuju? That's toxic positivity. Ya, dan bahkan ada yang menarik bahwa ternyata bagaimana jika sebenarnya pada saat kita terlihat terpesona sama orang yang lagi ngomong depan umum dan lain-lain, sebenarnya kita adalah melihat bagaimana jika bahwa hal tersebut sebenarnya ada dalam diri Anda dan Anda terinspirasi pada saat kita melihat orang tersebut. Jangan pernah mengecilkan potensi kita. Kayak begitu. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita yang membuat limitasi hal itu. Jangan pernah membuat limitasi diri Anda.
Karena semua jawabannya ada dalam diri kita sendiri dan tentunya dengan Allah. Dan rumus berikutnya Pak Hadi adalah syukur, sabar, ikhlas, dan pasrah. Dibalikan Allah dalam hidup kita, semuanya akan selesai. Kita tuh merasa pahit sederhana, wadah kita kecilan. Kalau garamnya itu dimasukin ke danau, nggak akan kerasa. So, perbesar wadah kita dengan belajar dan bersilaturahmi. Yuk, lanjut lagi. Kalau orang susah berhenti makan kalau sudah kenyang itu, bagaimana cara menangannya dokter? Ya sederhana, cukup berhenti aja. Oke. Jadi gini, ini menarik tentang makan ya, saya cerita. Oke, ini adalah ternyata sebuah proses conditioning yang terjadi yang dilakukan pada saat kita masa kecil. Contoh, pada saat kita oa-oa habis lahir, kira-kira indikasinya apa? ASI. Benar? Kedua, setelah kita udah mulai ulang tahun, sudah mulai masa kecil, lain-lain. Kita ulang tahun, kira-kira dikasihnya apa? Kue ulang tahun. Itu apa? Makan. Kemudian habis beres SD, sudah ada pertemuan ibu-ibu dan lain-lain. Kita karya wisata. Dikasihnya apa? Makan. Kemudian kita sudah SMA dan lain-lain, mulai PDKT, mulai pacaran dan lain-lain. Pasti kalau ngedate diajaknya ngapain? Makan. Kita sudah besar saat kita mau menikah lain-lain. Pada saat di pernikahan pasti ada yang namanya makan. Artinya apa? Makan yang ada saat ini yang melekat pada Anda itu adalah persepsi yang dihubungkan dengan emosional. Rasa senang, rasa sedih, rasa takut, rasa gembira, dan apapun. Jangan fokus kepada makanannya, tapi fokus kepada root cause. Apa penyebabnya? Seperti itu. Tanyakan sebelum makan. Kalau saya sarannya adalah satu, minum air putih dulu, karena ternyata adalah rasa lapar. Titik pusat lapar itu dekat dengan titik pusat haus. Jadi saat kita dehidrasi, terkadang kita akan merasa lapar. Maka minum air putih dulu. Kedua adalah makan serat. Karena terkadang pada saat kita habis makan serat sedikit aja, setelah habis beres, rasa lapar kita akan berkurang. Ketiga adalah tanyakan apa yang sebenarnya saya sadari dari sini. Apakah karena makanan ataukah karena emosi? Ditanya lagi pakai kinesiologi. Kalau misalkan dia licin, berarti jawabannya benar. Kalau ininya kasar, ya kan, maka jawabannya adalah kurang tepat. Seperti itu. Oke, silakan Mbak Rika. Silakan dibuka mic-nya. Sebentar. Nggak ada Bu Rika. Siapa yang tanya, Bu Rika? Ya, betul, Bu Rika. Dok, mohon izin bertanya langsung, silakan. Ya, alhamdulillah sudah bisa dibuka. Ya. Gimana? Terima kasih dok. Itu nyambung banget ya paparan ini. Saya itu senang juga jadi pembicara itu tentang mindset ya dan self-talk gitu ya. Nah ini saya punya problem nih secara pribadi. Saya tuh rambut rontok saya itu saya merasa itu terlalu berlebih gitu. Okay. Itu ada hubungannya nggak dok dengan yang dipaparkan dokter? Mungkin ada solusinya seperti itu. Okay. Karena saya takut untuk keramas itu luar biasa rontok gitu. Betul. Ya. Karena itu yang paling pertama betul. Dengan saya langsung aplikasi ya. Pertama kita diagnosis, kita cek dulu. Sekarang Bu Rika tangannya seperti ini. Langsung cek aja ya. Jadi nama saya Rika, coba dicek licin atau kasar. Nama saya Rika. Licin atau kasar? Licin. Licin, good. Nama saya Hadi. Nama saya Hadi. Licin atau kasar? Kasar, ya. Oke, udah tahu itu kalibrasinya ya. Oke, sekarang saya tanya. Apakah masalah rambut rontok ini berhubungan dengan stres atau mindset? Licin atau kasar? Hubungan ini dengan stres atau kasar? Ya. Licin. Licin? Satu, ketahuan karena stres. Yang kedua, apakah saya rambut rontok berhubungan dengan hormonal? Licin atau kasar? Ya, licin juga. Oke. Ketiga, apakah rambut rontok saya berhubungan dengan faktor fisik luar? Apakah benar faktor fisik luar? Kosmetik, shampoo atau apapun? Ini lengket? Kasar ya? Ya. Berarti bukan. Apakah rambut rontok saya berhubungan tadi hormonal sudah secara genetik atau turunan? Yang turunan. Kasar juga. Oke, berarti bukan.
apakah rambut rontok saya berhubungan dengan jamur ataupun bakteri? Licin. Nah, oke. Berarti dari situ tuh sering gatal ya? Iya. Nah, maka perbaiki tuh, jangan-jangan ada jamur. Berarti jamurnya diperbaiki, kemudian proses hormonalnya diperbaiki, proses stresornya diperbaiki. Maka baru dari situ buat proses manajemen terapinya. Iya. Itu dia. Ini secara aplikasi Holo Beauty nanti akan ke arah sana. Oh gitu ya. Stresornya bisa melakukan EFT, coaching, kemudian secara fisikalnya kita cross check lagi, perbaiki jamurnya, perbaiki apanya. Ya, baik, Secara hormonalnya kita akan cek lab dan lain-lain. Salah satu kondisi tersebut, sekarang usia sudah berapa? Menjelang 62. Nah, apalagi pasti sudah menopause kan. Kondisi menopause itu adalah hormon estrogen. Hormon estrogen yang low itu biasanya kondisinya adalah rambut rontok, kulit keriput, dan lain-lain. Yang disarankan adalah memang namanya melakukan terapi namanya HRT, hormon replacement terapi. Hormon replacement terapi adalah kita menggunakan terapi hormon yang digunakan untuk memperbaiki hormonal kita. Seperti itu. Oke, iya. Terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Wah, kalau di luar bayar nih Mbak Bu Rika. Bilnya nanti ada deh, bercanda. Oke. Susah berhenti makan. Di chat belum ada, Dok. Oke, Dokter Prangnya, saya di Sukabumi ya. Saya di Sukabumi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yuk, sampai jam berapa sekarang, Dokter Enda? Sekarang jam 9, masih 15 menit lagi. Oke, 15 menit lagi, yuk. Oh, Bu Nurita. Udah, Dokter Prakti di mana? Udah, di Sukabumi. Iya. Bu Nurita, silakan. Iya, Bu Nurita, halo apa kabar? Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi kalau mau konsultasi harus ke Sukabumi gitu? Enggak, bisa online kok, nggak usah khawatir. Oh, iya. Begini Dok, yang saya ingin tanyakan, saya terapis EFT, tapi saya kan bukan dokter. Iya, iya, betul. Betul. Yang saya pernah temui itu luar biasa sekali, Dok. Jadi saya sedang mempelajari bagaimana wajah seseorang. COVID itu kan hubungan dengan mereka lewat suara ya, lewat telepon. Nah, jadi saya merasakan pada saat dia pertama bicara sampai setelah kita terapi itu ada perbedaan suara. Nah, terutama wajah, Dok. Yang saya ingin tanyakan sama dokter. Terutama apa? Wajah. Kalau wajah, kalau saya bertatapan, sekarang kan sudah mulai nih, bisa offline ya, bisa saya terapi secara offline. Saya sangat melihat wajah. Saya pikir hanya saya aja yang sudah belajar EFT, yang bisa melihat perubahan wajah seseorang dari sebelum di EFT dan sesudahnya, before dan after gitu ya. Ternyata sekeliling saya pun yang memang dia tidak belajar EFT, dia melihat ada perbedaan. Yang luar biasanya, Dok, saya pernah menemui 2 orang stres berat. Stres berat, saya sampai kaget kok suaminya ganteng, kok istrinya gitu ya, persepsi saya kan gitu kan. Kalau dokter bilang tadi persepsi, kalau saya bilang fakta, Dok. Fakta, oke. Iya. Oke, terus? Suatu fakta di profilnya, saya tanya ini foto siapa? Oh, itu saya. Tapi kok beda sekali antara dia dulunya dengan pada saat dia konsultasi dengan saya. Begitu saya kejar terus untuk supaya dia lebih lebih bisa menjaga psikisnya, memperbaiki psikisnya, itu wajahnya kembali. Itu karena apa ya, Dok? Kalau secara kedokteran kan lebih lebih ilmiah. Tapi kalau saya kan secara sebagai terapisnya saya sederhana aja. Oh, dia udah mulai nggak stres gitu kan. Tapi ada proses ininya nggak, Dok? Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Mbak Nurita. Oke. Ya. Jadi saya jawab sebenarnya teori yang tadi. Satu adalah teori hormon, adalah teori HP aksis. Pada saat kita melakukan teknik terapi EFT, dia itu akan melakukan namanya kalibrasi ke titik nol kembali. Hipotalamus, hipofisisnya akan terjadi sinkronisasi. Pada saat terjadi sinkronisasi ini, akan dikeluarkan hormon-hormon yang baik. Hormon endorfin,
serotonin, dan dia akan memperbaiki yang namanya seluler kita. Sehingga sel-sel kita akan berkembang menjadi jauh lebih lagi. Karena ingat, di dalam setiap tubuh kita memiliki namanya stem cell. Stem cell itu adalah sebuah sel yang mampu dia memperbaiki, memperbanyak, dan memperbaiki tubuh kita. Itu satu. Yang kedua adalah hukum vibrasi. Bahwa ketika kita melihat sel dari hukum kuantum fisik, artinya adalah bahwa sel kita ini akan berinteraksi, berkomunikasi sesuai dengan vibrasinya. Saat vibrasinya baik, maka sel-sel ini akan baik. Ekspresi genetikanya, fungsinya akan normal kembali. Maka saya bilang itu disebut juga dengan kalibrasi. Seperti itu gambarannya Mbak Nurita. Jadi kalau kita bilang bahwa dengan EFT dia melakukan proses perubahan dari tingkat hormonal hingga tingkat seluler. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kenapa orang tampak awet muda dengan setelah melakukan terapi EFT. Seperti itu, Nurita. Iya, iya. Terima kasih, terjawab sekarang. Jadi lebih medis ya. Iya, lebih ke arahnya lebih itu ya, prosesnya dengan medis itu sangat ini sekali ya, Dok ya. Betul sekali. Walaupun saya bukan dokter. Bagus sekali kalau misalkan Mbak Nurita sering lihat Dr. Joe Dispenza sama Dr. Joe Vitale, itu bagus. Oh, iya, iya. Dr. Joe Dispenza sering bahas tentang hal itu. Baik. Ya, sekarang soalnya banyak di sekeliling kita ingin berwajah cantik, Dok. Awet muda katanya ya. Oke, siap. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Thank you. Ya, ini pertanyaan dari Bu Popon. Kelihatan hampir sama, Dok, tapi silakan. Dok, izin bertanya, dengan Holo Beauty ini terapinya sama dengan menggunakan teknik EFT? Sebenarnya bukan sama, tapi EFT bisa menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk Holo Beauty ini. Ketika berbicara tentang konsep Holo Beauty, kita menggunakan banyak sekali modalitas. EFT bisa, mungkin ada hipnonya bisa, coachingnya juga bisa, nutrisinya, fungsional medisinnya, hormonal terapi, dan semuanya. Itulah konsep Holo Beauty. Jadi EFT adalah the part of salah satu terapi penunjang untuk kita dalam aplikasi Holo Beauty ini dengan cara yang efektif, murah, dan aplikatif tentunya. Kayak gitu. Seperti itu ya. Oke. Di chat sudah tidak ada. Ya. Oh, ada lagi 2 message lagi. Oke, adjuvan. Adjuvan ini artinya adalah terapi tambahan atau terapi suportif atau terapi pelengkap. Itu artinya adjuvan. Contoh, kita melakukan proses perubahan gaya hidup dengan fitness, ya kan? Dengan EFT, kita bisa meningkatkan perform dari sportnya tersebut. Ya, contoh, kita melakukan teknik perubahan dalam nutrisi. Dengan EFT, bagaimana kita memaksimalkan agar tubuh kita mampu menyerap nutrisi dengan jauh lebih baik lagi. Itu maksudnya. Teknik support atau adjuvan. Oke. Silakan. Oke, baik. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Oke. Dari Pak Edi mungkin ada tambahan? Mau ada Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak Edi, bila ada tambahan. Oh, apakah juga termasuk perubahan pola makan ya, Dok? Pak Hadi? Yes. Ada 4 perubahan: pola makan, pola stress management, pola tidur nih. Pola tidur penting banget ya. Pola tidur seperti dan pola aktivitas atau physical fitness. Oke, dari Bu Rahayu, Dok. Kalau ada kendala tertentu, berapa kali tapping harus dilakukan? Yang terpenting bukan masalah berapa kalinya, seberapa present Anda, seberapa mindfulness Anda saat melakukan terapi. Karena ingat, efektivitas terapi tergantung dari seberapa besar atensi Anda. Sekali juga cukup. Ketika dia masih belum present, belum benar-benar sipnya belum muncul tuh, sabar, syukur, ikhlas, pasrahnya masih belum muncul, masih banyak limitasi. Mau berapa kali pun nggak ngefek-ngefek. Tapi ketika teman-teman sudah yang namanya
mindfulness, udah benar-benar serah, insya Allah akan berhasil dengan cepat. Ya, sebenarnya kalau saya lihat, saya juga udah ikut e-kolbu, bukan masalah mana yang lebih baik, powerful atau enggak. Semua ilmu tuh akan saling sinergis satu sama lain. Seperti saya melakukan teknik terapi EFT dengan kesadaran, dengan proses bertanya, dengan proses mencari kuesioner. Semuanya akan berhubungan sama semuanya. Ya kan, kayak kemarin juga baru belajar dengan coaching mindfulness, EFT yang dilandasi orang mengerti tentang konsep mindfulness itu akan jauh lebih powerful. Bagaimana dia bisa melihat dan bisa syukur sabar ikhlas pasrahnya yang benar-benar lebih deep. Seperti itu. Dok, kalau orang dengan flek di wajah itu karena hormon ya, bisakah diperbaiki dengan EFT? Salah satunya dengan EFT, tapi ya perawatan juga dong. Nggak bisa. Harus pakai laser, pakai krim, dan EFT tersebut sebagai supportnya. Jujur, flek, aduh, luar biasa. Itu salah satu kendala yang luar biasa yang saya alami juga saya di dunia kecantikan. Rata-rata yang saya temukan ada 2 orang tipe. Orang yang dia tidak memiliki citra yang baik sama dirinya, fleknya gampang banget timbul. Orang yang dia punya syukur, sabar, ikhlasnya, pasrahnya bagus, polanya bagus, itu fleknya cepat sembuh, percaya saya. Jadi EFT sebagai support. Tapi tentunya perawatan. Setuju. Iya. Yang murah-murah meriah pakai daun kelor. Daun kelor itu sudah terbukti efektif untuk flek ya. Langsung daunnya atau kapsul? Enggak, ada kapsul lah yang serbuk. Dioles atau diminum? Diminum. Ada yang oles juga ada maskernya. Kalau jerawat apa dok? Lebih efektif. Kalau jerawat saya lebih suka teh hijau. Terima kasih Pak Edi. Ya, ada maskernya. Tapi sebenarnya kalau saya sih udah cari yang pasti aja, yang sudah dibuat dalam krim. Kalau daun kelor bagus ya. Daun kelor, kebetulan saya sekarang lagi mau pertanyaan di daun kelor. Saya lagi coba cari jurnal, itu banyak banget jurnal penelitian tentang daun kelor untuk flek hitam, untuk anti aging dan lain-lain. Itu keren. Kalau teman-teman yang di kampung, kayak saya kan di kampung Sukabumi, saya lewat jalan banyak daun kelor di pinggir-pinggir. Kalau konsumsi daun kelornya aja setiap hari, oke. Oke, itu anti agingnya kuat banget, Dokter Enda. Nanti Dokter Enda silahkan cek jurnalnya, banyak banget. Cara-caranya, kalau yang saya lihat, beberapa jurnal yang dia dijadiin serbuk ya. Cuma kan saya malas juga. Tapi kalau konsumsi langsung saya nggak ngerti. Kalau saya rutin di sayur aja setiap hari. Sayur ya, oke. Sayur daun kelor itu bagus. Itu antioksidannya tinggi daun kelor itu. Apa cirinya sederhana? Daun kelor bisa tumbuh dimanapun. Udah otomatis antioksidannya tinggi. Kayak gitu. Sama seperti Centella asiatica. Itu adalah salah satu bahan herbal yang biasa digunakan untuk kasus bopeng, kasus iritasi, kasus regenerasi. Karena Centella asiatica itu bahkan beberapa kasus buat stroke ya. Karena dia bisa tumbuh dimanapun. Karena dia memiliki antioksidan yang tinggi sehingga dia bisa kuat dimanapun dia berada. Itu dia. Oke. Ya sudah ya. Sip. Oke. Baik dok. Sudah jam ini. Jam 19 ya. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan karena saya persiapan slide-nya juga 15 menit sebelum. Semoga bisa bermanfaat ya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Sama-sama kita sharing. Semoga bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman di malam ini. Oke, Dr. Enda, thank you. Ya, bisa closing statement dok. Sebelum itu. Silakan closing statement. Oke. Closing statement adalah tentang beauty ya. Cantik adalah persepsi. Bagaimana orang melihat kita itu tergantung bagaimana kita melihat diri kita. Siapa lagi yang bisa menghargai diri kita kalau nggak diri kita? Ya, orang yang bisa mencintai dirinya, dia yang bisa mencintai orang lain. Karena kalau dia sudah cinta sama dirinya, dia pasti akan juga peduli sama orang lain. Salam saya Dr. Meds. Selamat teman-teman juga mendapatkan keberkahan dan juga dapat inspirasi di malam ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Meds, Bapak Ibu sekalian. Ya, beauty is your perception ya.
Perception is your projection. Jadi seperti itu kan kata kuncinya ya dok ya. Dan tadi Bapak Ibu sekalian, beauty is perception dan beauty tadi holistik ya, mempengaruhi kita memperhatikan semua aspek terhadap kecantikan ini. Suatu topik yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja akan menambah wawasan kita terkait dengan kecantikan diri kita. Tidak hanya sebatas bagi wanita, tapi juga bagi bapak-bapak juga. Dan Dr. Mets, sekali lagi terima kasih. Barakallah ilmunya, Bapak Ibu sekalian. Thank you. Ya, terima kasih juga atas kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini. Dan saya Endah, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di acara Ikon berikutnya di minggu depan.